Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi PAI dan Budi Pekerti fase F, elemen Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2, materi tentang kajian Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Islam adalah agama yang sangat mendukung bahkan mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan demi mencapai kemajuan. Bahkan banyak dalil berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, menuntutnya dan mengamalkannya. Meski demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk rendah hati dalam menuntut ilmu agar jauh dari rasa sombong, merasa mengetahui segalanya dan mampu melakukan apapun tanpa ada yang menghalangi. Sepandai-pandainya seorang makhluk, ia tidak akan mampu menandingi Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, di bab 2 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua membaca dan menghafalkan dengan tartil Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terbiasa membaca Al-Quran. Yang keempat, mengimplementasikan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu dan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Berikut adalah kajian tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Di sini sudah dipaparkan mengenai hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan diberikan tanda warna agar sahabat-sahabat sekalian yang sedang belajar bisa lebih mudah dalam memahaminya. Bisa dilihat di depan. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Tidak ada sebab khusus bagi latar belakang turunnya ayat ke-33 dari Quran Surat Ar-Rahman ini. Terkait sejarah turunnya Quran Surat Ar-Rahman secara umum, Al-Hasan, Urwah, Ibnu Zubair, Atha, dan Jabir berpendapat bahwa surat ini turun di Mekah. Adapun menurut Ibnu Mas'ud dan Muqatil, surat ini turun di Madinah. Penjelasan ayat. Yang pertama,
Dr. Wahbah Juhaili dalam Tafsir Al-Munir Jilid 14 menjelaskan tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, maksud dari menerobos atau menembus penjuru langit dan bumi adalah berlari untuk menghindari ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki makna bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melepaskan diri dari segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu adalah hal yang mustahil. Adapun kata al-masyar dalam ayat ini yang didefinisikan sebagai golongan besar atau bilangan banyak yang hanya bisa bertambah jika ditambah dengan bilangan yang lainnya. Yang kedua, At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata in ista'tum an tanfuzu yang maksudnya adalah jika kalian mampu menembus langit dan bumi maka lakukanlah, tetapi kalian tidak akan mampu melakukan hal tersebut kecuali dengan kekuatan atau sultan. Yang ketiga, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa manusia dan jin diberi kebebasan untuk melintasi alam ini sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diperbolehkan menggunakan segenap kemampuannya, baik tenaga maupun pikirannya untuk menjelajah alam semesta. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan bahwa kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan jin sangat terbatas. Selanjutnya isi dan kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 terdapat beberapa kandungan yang dapat kita pahami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seruan kepada jin dan manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan mereka untuk menembus atau melintasi langit dengan kemampuan mereka sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik jin maupun manusia tidak dapat menghindar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala juga dari kekuasaannya. Yang ketiga, baik jin maupun manusia tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas segala amal yang dilakukan selama di dunia. Yang keempat, adanya kemungkinan bagi manusia untuk mengeksplorasi luar angkasa dengan sultan, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kemampuannya itu terbatas. Yang kelima, mendorong manusia untuk menuntut ilmu serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, kekuatan yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkannya. Yang kedua, senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan melakukan penelitian terhadap alam raya yang terhampar. Yang ketiga, menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia dalam mengarungi alam raya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berupaya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela menerima semua ketetapan atau takdirnya. Kelima, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat. Selanjutnya yaitu hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. An Kasir bin Qaisin qala kuntu jalisan ma'a Abi Dardai fi masjidin di Dimashq fajahu rajulun faqala ya Aba Dardai inni ji'tuka min madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisin balaghani annaka tuhaddisuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri
على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر. Rawahu Abu Dawud. Terjemahan hadis. Dari Kasir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah SAW karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda kerelaan kepada penuntut ilmu. Orang yang diberi ilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Isi dan kandungan hadis. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa kandungan antara lain. A. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Rasulullah SAW memberi jaminan bagi penuntut ilmu menuju surga, merupakan jalan mulia dan bagian dari jihad sehingga orang yang wafat saat menuntut ilmu termasuk ke dalam golongan orang syahid. B. Para malaikat senang terhadap orang-orang yang gigih dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. C. Seluruh makhluk yang berada di bumi dan langit akan memohonkan ampunan. Doa ini dikhususkan bagi orang-orang yang giat dan bersemangat untuk menuntut ilmu. D. Ibarat bulan purnama yang bersinar di antara bintang-bintang, itulah perumpamaan perbandingan seorang alim dengan seorang ahli ibadah. E. Ulama merupakan pewaris para nabi sehingga manusia tetap berada di jalur yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul dengan cara giat menimba ilmu dari para ulama. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Bersemangat untuk mencari ilmu tanpa mengenal batas usia karena meyakini bahwa mencari ilmu merupakan wujud perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak hanya mencari ilmu tetapi juga bersemangat dalam mengamalkannya. Kebangkitan umat Islam tidak diraih hanya dengan tekun beribadah, tetapi juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang disatupadukan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berupaya menambah ilmu pengetahuan agar mampu menyesuaikan diri seiring dengan berkembangnya zaman. Keempat, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari termasuk berbagi pengetahuan kepada orang lain sehingga melahirkan kebaikan dan terasa manfaatnya. Kelima, selalu rendah hati dan merasa masih banyak yang belum diketahui agar terhindar dari sikap takabur dan membanggakan diri dengan ilmu yang dimiliki. Kemampuan dan kecerdasan manusia ada batasnya. Selanjutnya, meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Menuntut ilmu merupakan perintah agama dan perlu digarisbawahi bahwa tujuan menuntut ilmu bukan untuk kepuasan dan kesenangan jasmani semata, melainkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta melindungi totalitas sisi kemanusiaan saat berhubungan dengan semesta alam. Hukum menuntut ilmu terbagi dua, yaitu yang pertama fardu ain, artinya menuntut ilmu yang sifatnya wajib bagi semua orang yang beriman, semisalnya yang terkait dengan masalah agama. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, misalnya ilmu yang terkait dengan masalah duniawi. Selanjutnya, meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Adapun pentingnya menuntut ilmu antara lain: A. Bernilai ibadah. B. Termasuk wujud perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena menghadapi musuh yang tidak diinginkan berupa kebodohan dan keterbelakangan.
C. Mengantarkan kepada derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. D. Merupakan syarat amalan seorang muslim diterima. E. Mendapat pahala yang besar atas kebermanfaatan ilmu. F. Mendapat doa dari semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi. G. Memudahkan terbukanya jalan menuju surga. Selanjutnya, membiasakan diri bersikap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ada kaidah yang harus dibiasakan oleh setiap pencari ilmu sebagai bentuk sikap adaptif terhadap iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi para pencari ilmu, tentunya tidak asing dengan syair Imam Syafi'i. Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahukan perinciannya dengan jelas. Kecerdasan, ketamakan dalam ilmu, kesungguhan, harta benda, menghormati guru, dan waktu yang panjang. Pelajaran yang dapat diambil dari nasihat Imam Syafi'i tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan yang diupayakan seperti menyimak materi, membaca, mencatat, berdiskusi, dan mengulang-ulang materi tersebut. Yang kedua, ketamakan. Ketamakan yang dimaksud di sini adalah ketamakan dalam ilmu, artinya memiliki semangat yang tinggi dan antusias dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, kesungguhan. Maksudnya jangan mengikuti hawa nafsu yang berbentuk kemalasan, rasa lelah, dan bosan. Ingatlah kata bijak menjada wajada yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Keempat, mencari ilmu memerlukan bekal dan biaya. Makanya disebutkan harta benda. Jangan ada rasa sayang dengan harta bila terkait dengan ilmu. Contohnya untuk membeli buku dan membayar kursus. Kelima, menghormati guru. Keberadaan guru sebagai pembimbing sangat diperlukan bagi para pencari ilmu walaupun di era informasi digital ilmu dapat dengan mudah diakses. Yang keenam, waktu yang panjang berarti bahwa dalam menuntut ilmu memerlukan jangka waktu, tidak bisa instan, perlu ketekunan dan kesabaran selama proses menuntut ilmu. Itulah materi yang terdapat di bab 2 mengenai kajian Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Syukran ala husni ihtimamikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.